Seharusnya dari pasal 7 sampai melihat terus sampai 8, 9. Dalam 3 pasal ini menerangkan tentang persembahan ini sangat penting, pengumpulan uang. Tadi dikatakan oleh pasal Jason, hati seorang bapa, saya akan memberikan pengingat sebagai seorang bapa. Ini dalam bab yang sampai 9. Setelah sampai di pasal 9, dalam bab ini kemudian selesai, dan Paulus menggunakan 3 pasal untuk menerangkan hal ini. Bagi dalam posisi dia satu hal yang sulit. Sahabat mengatakan tentang uang. Di kota Korintus harus memberikan persembahan. Dia sebagai identitas, sebagai status sebagai rasul, sebagai bapa, untuk menyuruh jemaat Korintus untuk mengumpulkan uang untuk persembahan. Sedangkan kita juga tahu bahwa di dalam jemaat ini juga terpisah dalam beberapa golongan yang merasa benar sendiri, bahkan ada yang menyerang Paulus, ada yang menolak Paulus. Bahkan Paulus berkata, aku hendak mengunjungmu jemaat Korintus dalam hal ini menjadi satu serangan menyerang Paulus. Mengapa harus mengunjungi kami? Kamu bilang kamu datang tapi tidak datang, sudah begitu lama kamu tidak datang, dan apakah orang ini bisa dipercaya? Waktu hendak mengunjungi mereka, mengatakan Paulus tidak baik. Kalau Paulus tidak pergi mengunjungi mereka, mengatakan ia hilang kepercayaan. Apapun yang dilakukan itu serba salah. Dalam satu perkara bisa mencampur adukan perkara, dan di sini menolak Paulus, dan jemaat Korintus menolak Paulus dan menolak dia sebagai Paulus dan tidak mau mendengar apa yang ia katakan. Bahkan menyerang dia. Dan orang-orang ini sangat sulit dihadapi dan juga mempunyai pikiran yang salah, terpengaruh oleh dunia, dan juga ada yang dipengaruhi oleh hukum-hukum. Jadi orang yang terpengaruh oleh hukum Taurat itu menyerang Paulus. Mengapa harus mengatakan tidak perlu untuk disunat, sedangkan bangsa asing yang bangkit mengata, mengapa kami tidak punya kebebasan? Mengapa kamu menyuruh kami lebih baik ... atau mengalah? Apakah banyak hal yang tidak boleh kami lakukan? Mereka terpengaruh oleh tradisi Yunani, dan Paulus harus meluruskan mereka, sehingga hubungan dengan antar Rasul Paulus sangatlah buruk. Di situasi yang buruk ini, pada saat ia ditolak dan juga ditolak, mengatakan bahwa jemaat Korintus kebanyakan orang memberikan tanda silang-silang kepada Rasul Paulus. Tetapi sekarang Paulus, seorang bapa, sudah tahu mereka demikian. Bahkan telah menulis 3 surat dan menulis surat yang keempat. Surat keempat mananya memperingati mereka yang
tadi katakan perkara tentang jemaat Korintus, 1 Korintus 2 sehari sampai di pasal 9 mengingatkan mereka satu hal yang sangat tidak enak. Kamu telah berjanji untuk memberikan persembahan, apakah kamu telah siap? Mengapa Paulus sangat merasa cemas akan hal ini? Kalau bagi kita, kebanyakan orang, kita pun belum tentu akan mengucapkan kata-kata ini. Mengapa harus mengungkap hal ini? Mengatakan hal ini memberi kesempatan kamu untuk angkat bicara. Dan Paulus, dia bersedia untuk mengungkapkan hal ini. Salah satu pihak juga karena mengasihi jemaat ini dan juga satu yang dipercayakan Allah kepadanya. Dan di sini saya tuh melihat satu hal. Mengapa untuk memberikan persembahan itu sangat penting? Di pasal ke-7 dikatakan jemaat gereja Yerusalem sangat memerlukan banyak keperluan. Di sana Yerusalem menghadapi penganiayaan dan Injil ada di tempat lain, dan terang menerangi waktu itu Paulus. Dia di awalnya ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen, terlebih lagi orang-orang yang mengasihi dan yang berpegang kepada kebenaran. Yang saya tunjukkan itu adalah komunitas dari Yohanes. Di situ Tuhan Yesus mendapatkan Paulus sehingga dia bangkit untuk melayani. Sekarang dia menindas orang, tapi sekarang ia menghadapi penindasan. Kamu sekarang melihat jemaat Korintus menyerang dia, tetapi dia tetap menanggung apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya sebagai terang orang-orang bangsa asing yang ia percayakan kepadanya. Dia tapi lagi menginjilkan kepada orang asing, tetapi jemaat Yahudi tidak dapat menerima dia dan penginjilannya sampai kepada tempat yang ia datangi, yaitu gereja yang sangat ia cemaskan. Sebagai bapa ya, hal yang ia cemas, dan gereja ini apakah gereja ini dengan gereja jemaat adalah dalam satu? Apakah jemaat di Yerusalem menerima jemaat bangsa asing? Jemaat dari Yerusalem menerima jemaat bangsa asing karena mereka orang asing percaya Tuhan, jadi tidak memerlukan mereka untuk disunat, cukup dibaptis. Dia percaya dia diselamatkan, dan juga Roh Kudus yang mengerjakan hal ini. Dan bagi bangsa asing, adakah bersama dengan orang Yahudi di jemaat di Yerusalem menjadi satu tubuh? Hubungan ini tidak boleh putus. Ini hal yang sangat penting. Dan jemaat Korintus, di dalam juga ada jemaat non-Yahudi. Mereka tidak ingin ada hubungan dengan jemaat di Yerusalem. Kami demikian begitu bebas dan penuh dengan kasih karunia. Kami tidak perlu melakukan yang mereka lakukan. Mereka tidak perlu mengikuti mereka. Kami juga secara individu itu sudah cukup. Mereka punya perdebatan yang demikian, tetapi Rasul Paulus tidak membiarkan mereka. Tidak boleh berbuat demikian. Jemaat Korintus, kamu tidak boleh kalau tidak ada hubungan dengan jemaat di Yerusalem. Jadi sebagai hati seorang bapak itu sangat penting, yaitu hubungan.
gereja bangsa asing, terhadap hubungan terhadap gereja Yerusalem, yang ia pegang satu hal untuk persembahan uang. Sekarang gereja Yerusalem sangat memerlukan kita. Dalam satu gereja kita harus menolong dia menggunakan 3 pasal Alkitab. Jemaat Korintus hubungan dengan Paulus tidak begitu baik, tetapi dia tetap bersedia untuk memperbaiki hubungan ini. Kita lihat di pasal 8 ayat 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mendapat bagian dalam pelayanan orang-orang kudus. Ini untuk mengambil bagian. Yang dimaksud mereka adalah untuk kolonia atau dalam hubungan. Sampai di pasal 9 ayat 13 juga kata ini oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah dengan ketaatan karena dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Dengan membagikan segala sesuatu ini juga merupakan salah satu hubungan fellowship. Paulus begitu cemas menyuruh mereka untuk memberikan persembahan bagi Korintus, bagi Yerusalem. Bahkan dia terlebih dahulu mengutus orang ke sana, dan juga Paulus sendiri datang, maka membuatkan juga kecemasan bagi orang jemaat Korintus. Bahkan ada orang yang mengatakan, kamu menagih hutang, kamu seorang bapak, sekarang kamu menagih kami di dalam kerjaan juga, kami telah untuk mengejar. Mengapa kamu sekarang lagi menagih? Ini dari posisi saya sendiri ya. Dalam hal pemberian ini, Paulus melihat ini merupakan salah satu hubungan gereja bangsa asing, hubungan mereka dengan gereja Yerusalem dalam satu komunitas, kita dalam satu tubuh. Paulus, walaupun sulit untuk diucapkan, tetapi dia harus mengungkapkannya dengan menggunakan 3 pasal di Alkitab. Kita lihat hatinya Rasul Paulus, apa yang ia pedulikan. Dan juga saya berkata kepada saudara-saudari semua, Allah sangat memberkati kita. Dan ada orang-orang sangat tidak dapat menerima kami. Tetapi kita harus memastikan kita harus membina hubungan yang baik dengan Allah dan dengan gereja di seluruh, baik itu dengan gereja yang lain. Baik seperti saya di tahun 2001 memulai mendirikan gereja 611 menghadapi serangan dari gereja-gereja lain, tapi Roh Kudus menyatakan kuasanya yang sangat besar. Dan ada juga
gereja yang diperbaharui, merasa gereja kami kurang baik, tidak dapat terima. Jadi banyak perkara yang terjadi. Tetapi bagaimana kita melihat? Kita dengan gereja-gerejanya juga dalam satu tubuh, dalam satu gereja. Yang ingin saya yang diberikan Roh Kudus kepada kita menjadi berkat bagi gereja-gereja yang lain. Dan menjadi berkat bagi seluruh gereja Linglang dan menjadi berkat kepada gereja saya yang lama, John Wesley, menjadi berkat bagi orang-orang lain. Dan menjadi gereja yang legal, sehingga menjadi gereja yang benar, sehingga kita masuk dalam satu community, dan kami masuk dalam satu community ini agar kami bisa menjadikan berkat bagi gereja yang lain, dan hubungan ini tidak boleh putus. Bagaimanapun kami tetap berusaha. Walaupun jemaat Korintus bagaimanapun tidak dapat menerima Paulus, tetapi Paulus sangat mementingkan hubungan mereka dengan gereja di Yerusalem, sebab gereja Yerusalem merupakan akar dari gereja di bangsa asing. Dan jadi gereja Korintus menjadikan salah satu bagian dari akar dari gereja Yerusalem. Jadi tidak ada yang bisa tidak perlu yang dimegahkan yang dipertinggi hati. Demikianlah bagi saya juga, hubungan saya dengan gereja yang lain, walaupun mereka mengatakan kami bagaimana dengan pandangan yang negatif, tetapi saya tetap harus menjaga hubungan ini. Nanti kita lihat di pasal 8 akan lebih mengerti lagi, ayat 1 sampai dengan 5 poin yang pertama. Paulus mengutus beberapa saudara ke sana untuk melihat mereka apakah mereka sudah sediakan hal yang tidak mengenakan tetapi harus lakukan. Di sini aku telah tahu keadaan hatimu tentang memegahkan kepada kamu kepada orang-orang Makedonia. Katamu Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatan menjadi perangsang bagi banyak orang. Dia berkata telah siap dikatakan kepada orang Makedonia, gereja Filipi, dan Akaya, megahkan Akaya juga merupakan juga di salah satu gereja di Korintus. Kami sudah setia sejak tahun yang lampau, dan setahun yang lalu mereka telah siap, tetapi uang pun tidak nyampai. Jadi di situ berkata, aku mengutus saudara-saudara itu akan kemudahan kami dalam hal itu atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap siaga seperti yang telah kukatakan. Paulus mengatakan, aku memegahkan kamu, aku memastikan kamu dalam hal ini, bahkan di gereja Filipi, di gereja Makedonia, aku terus memegahkan kalian sangat baik. Janganlah kamu membuat apa yang aku katakan
menjadi sia-sia. Kamu telah berjanji, maka kamu harus lakukan. Jangan apa yang kamu katakan harus dilakukan. Dan apabila orang-orang Makedonia, kalau kamu belum siap, maka apa yang kami percaya itu menjadi sia-sia. Itu membuat sangat membuat saya malu atas keyakinan kami, dan juga demikian juga dengan kalian. Pasti kalian akan mendapat malu. Jadi jangan membuat kami merasa malu, dan juga dengan kalian segeralah bersiap. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksa. Di sini pertegaskan merasa perlu mendorong saudara-saudara. Salah satu itu Titus, itu merasa perlu, sebab mereka pun tidak ingin pergi. Mereka merasa sebab kalian pun tidak mau. Sekarang aku pergi ke tempatmu seperti menagih. Mengapa harus memaksa kamu? Di sini Paulus berkata, aku merasa perlu untuk mendorong. Seperti aku sangat katakan, saya sangat cemas hubungan antara gereja Korintus dengan gereja Yerusalem. Jadi aku mau meminta agar saudara-saudara ini berangkat, agar kamu supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian kamu dan membantu kamu atas persediaanmu, supaya jangan sampai kami datang kamu belum menyiapkan. Sesungguhnya mereka juga tidak menyiapkan. Paulus berkata, kamu telah siap sediakan, itu bukan dengan terpaksa. Jadi sebelum Paulus datang, dia mengutus orang-orang untuk mempersiapkannya terlebih dahulu, supaya jangan sampai orang-orang Makedonia datang. Ini memalukan mereka sebab belum siap siaga. Kamu telah siap, tapi kamu telah berjanji, tapi kamu tidak lakukan. Dan ini juga menjadi mengingatkan kita dengan iman untuk persembahan yang belum nyata. Tentu saya tidak menagihmu. Saya pun tidak tahu apa yang harus saya lakukan, sebab kami juga tidak menagihmu. Tapi biarlah Roh Kudus yang berbicara kepadamu. Dan saya juga tidak melihat kalau kamu tidak memberikan rancangan dalam persembahan, kamu tidak memberikan rencana, itu tidak ada hubungan dengan gereja 611, bukan demikian. Tapi ini merupakan salah satu hubungan dengan gereja kita, sama seperti satu perkumpulan komunitas antara gereja Korintus dengan Yerusalem. Terhadapmu adalah hubunganmu dengan gereja. Dan kepada Rasul Paulus akan mengatakan bahwa pemberian ini adalah membawa berkat. Nanti demikian kita harus lakukan demikian. Dan ini juga mengingatkan kalian juga, kita dengan iman untuk memberikan persembahan yang belum keinginan kita, dengan iman kita bisa lakukan. Tapi Pastor Joshua tidak akan berkata, Pastor Jason memberikan rencana persembahan belum yang nyata begitu banyak. Dan kalau Jason tidak memberi, lalu
anak kamu tagih dia, bukan. Kami tidak akan mengatakan hal ini. Ini hubunganmu dengan Tuhan, dan Roh Kudus akan bekerja bagimu, dan juga Tuhan akan menyediakan bagi gereja. Tapi dalam hal ini gereja Korintus, satu hal yang sangat perlu dilakukan, menegaskan bahwa ini hubunganmu dengan pelayananmu dengan gereja di Yerusalem dan pelayananmu. Jadi secara merasa perlu mendorong saudara-saudara untuk berangkat ke sana, supaya kamu telah menyediakan terlebih dahulu. Dan mengingatkan saya di Dermaga Ferry North Point satu mujizat, dan pada minggu itu juga membaca Alkitab renungan pagi. Dalam minggu itu saya sendiri juga satu terjemahan bagi saya. Kalau minggu ini, waktu itu kami hendak pergi ke Yerusalem, dan kami tahu kalau hendak pergi ke Yerusalem, kami tidak boleh pergi dengan tangan kosong. Jadi saya berharap ini akan bisa membawa persembahan bagi mereka. Dan waktu itu saya berdoa dengan Tuhan, kalau dalam minggu ini, kalau ada orang yang dari luar datang dan berkata tentang persembahan bagi Yerusalem, maka persembahan dalam kebaktian minggu ini, maka keputusan kami seluruhnya untuk diserahkan kepada Yerusalem untuk membantu orang-orang miskin, agar kami dengan gereja Yerusalem Ministry Church, orang Yahudi yang percaya Yesus, bisa menjadi satu tubuh dan ada hubungan. Jadi saya melakukan doa yang demikian, dan pagi itu seperti membaca di pasal yang ke-7 atau ke-8, sudah lupa, seperti di pasal 8, ada orang yang dari Cina datang, diperkenakan oleh seorang saudara, dan agar mengundang dia memberi kesaksian di mimbar. Kemudian dia membagikan tentang pemulihan bagi orang Yahudi di Yerusalem, dan dia di situ membahas tentang hal-hal pemulihan di orang Yahudi di Yerusalem. Dan hati itu mulai terjamah. Tuhan memberikan saya jalan, dan waktu selesai berbagi, saya berbincang dengan dia. Saya bercakap-cakap dengan dia, bertanya dengan siapa namanya. Dia bertanya, namaku Titus. Titus. Roh Kudus, saya berkata, Roh Kudus, terima kasih, dan kami berkeputusan semua persembahan kebaktian minggu itu seluruhnya untuk dipersembahkan kepada orang-orang miskin di Yerusalem. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kita kan harus menyalakan api di renungan pagi. Tuhan seringkali menggunakan hal ini mengingatkan kita. Kita bersyukur pada Tuhan. Firman Allah itu hidup dan terang. Syukur dia pelita jalan, terang bagi jalan kita. Pelita bagi di jalan kita, terang bagi jalan kita. Tadi
8-15 itu poin yang saya katakan, yaitu persembahan ini menjadikan dalam satu unity di gereja dan juga connection. Sesungguhnya persembahan dan persatuan dengan gereja sangat ada hubungan. Jadi dengan dalam unity dalam kekristenan, kami setiap tahun juga memberikan persembahan bagi mereka, dan ada hal juga kami memberikan kepada mereka. Kita lihat ayat ke-6 sampai dengan akhir. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sebab ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberi kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Di sini memberikan pemberian sukarela atau persembahan berkat apa yang diterima. Orang menabur sedikit menuai sedikit, orang menabur banyak akan menabur banyak juga. Menggunakan menggunakan perumpamaan seperti kita bertanam. Gereja Korintus, kamu memberikan persembahan kepada gereja Yerusalem merupakan kamu menabur. Dengan kerelaan hati kamu menabur, Allah berkenan. Sebab Allah juga Dia sangatlah berlapanglah dada untuk memberkati kita, sehingga Allah ingin mereka melakukan demikian. Allah memberkatimu, mengapa kamu tidak memberkati jemaat di Yerusalem? Pada saat kamu memberkati mereka demikian, maka Allah akan sanggup melimpahkan kamu segala kasih karunia kepada kamu, dan senantiasa berkecukupan dalam segala hal. Dan satu hal yang sangat penting, dikatakan kebenarannya tetap untuk selamanya. Pada saat kamu bersedia memberi, kamu mempersembahkan bagi gereja Yerusalem, maka kebenaranmu tetap untuk selamanya. Kamu akan menerima berbagai kebajikan. Yang kamu tanam akan membawakan kebenaran. Kamu akan mendapat pujian dari Tuhan. Maka kalau kamu banyak memberi dengan pemberian sukarela, maka Allah dengan suka juga melimpahkan segala kasih karunia yang senantiasa berkecukupan, bahkan kebenaranmu tetap untuk selamanya. Allah Dia maha penyayang. Allah melihat jemaat gereja Yerusalem, juga menjaga gereja Korintus. Kamu gereja bangsa asing dalam di dalam penjajahan pemerintah Roma, kamu gereja bangsa asing lebih punya kelebihan, kamu lebih baik. Sekarang jemaat Yerusalem banyak keperluan, kamu pun harus mengorbankan, memberikan persembahan dengan kesukarelaan, jangan dengan sedih hati. Sebab Allah pun sangat mengasihi. Allah juga memberikan penghiburan bagi kami. Demikian Allah akan juga melimpahkan berkat kepada Yerusalem. Bahkan kamu melakukan demikian, kamu memiliki kebenaran, maka kamu seperti Tuhan yang Maha Pemberi.
dalam sikap memberikan persembahan, waktu kita memberikan persembahan bagi Yerusalem, kita harus melihat demikian. Kita sebagai jemaat gereja bangsa asing, kita melihat gereja Yerusalem memerlukan sesuatu, kita harus menolong kita dengan sukarela, sebab Allah mengasihi gereja Yerusalem. Pada saat mereka menghadapi kesusahan, kita harus menolong mereka, sebab kita adalah satu tubuh. Dia juga bagian dari tubuh kita. Kalau tubuh kita disakiti, maka kita pun harus membantu dia. Kakinya sakit, kamu pun akan meraba dia, bukan? Gereja Yerusalem memerlukan kita juga harus untuk menopang dia. Allah melihat demikian. Allah pun sangat berkenan, sangat bersukacita dengan di situ senantiasa memberkati kita dengan berkecukupan, bahkan kebenaran tetap untuk selama. Demikian Allah memberkatimu, kamu memberkati orang lain, kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, dan kita menjadi saluran berkat bagi Allah. Memberkati kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, kita pun sangat diberkati. Pada saat kita berkata kita menjadi kepala atas segalanya, kita harus membawa segala sesuatu kepala kepada Allah. Ini adalah kehendak Allah. Allah menciptakan langit dan bumi, dalam penciptaan telah menentukan semuanya ini. Tapi banyak gereja tidak memahami. Banyak orang-orang Kristen juga tidak memahami. Bahkan tidak tahu mengapa Pastor Joshua harus menerangkan hal itu. Demikian juga seperti Rasul Paulus dipercayakan Allah untuk memberitakan Injil kepada orang-orang asing. Banyak orang yang tidak mengerti dan mereka bangkit untuk menyerangi dia. Sekarang saya memberitakan pohon kehidupan, imamat yang rajani, rasul ditambah dengan imam. Dari kami sudah menemukan semua ini, tetapi tidak diperkembangkan. Pada waktu terang ini dipercayakan Allah kepada saya, dan waktu saya memberitakan hari ini, orang juga akan menyerang saya berkata, mengapa kamu selalu mengatakan tentang pohon kehidupan dan selalu memberitakan hal-hal imamat yang rajani? Tetapi saya harus seperti Paulus. Yang Allah percayakan kepada saya akan terus memberitakan. Bahkan saya berkata kepadamu, kamu harus memberikan persembahan kepada Yerusalem yang harus diingatkan. Saya akan mengingatkan kalian. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Ayat 10 sampai dengan 15. Ini juga termasuk dalam poin yang kedua. 6. Waktu kita menyediakan untuk memberikan persembahan akan membawa hasil. Di ayat 10 tadi menerangkan tentang perumpamaan menabur menuai. Ayat ke-10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Dikatakan juga di ayat 12, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Semakin kita memberikan persembahan, semakin banyak kita bersyukur dan juga kita mengalami. Apa yang kita alami? Kita mengalami akan kelimpahan Allah yang menyediakan dan memberkati kita.
bukan hanya pelayanan kasih ini bukan hanya mencukupi keperluan orang lain, orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan ini, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu karena kasih karunia Allah melimpah atas kamu. Ayat 14. Gereja berdoa untukmu. Jadi waktu kita membawakan persembahan kita, bukan hanya kita menumbuhkan buah-buah kebenaran, tapi juga kita akan ucapan syukur kepada Allah dan juga akan membangkitkan doa kita. Maka seperti jemaat Yerusalem mendoakan jemaat gereja Korintus, maka gereja Korintus semakin diberkati. Jadi syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Ini adalah satu kekuatan dan ini hadiah banyak karunia-Nya. Pada saat kita memberi, Allah melihat, Allah berkenan, dan Allah berkenan, dan kita semakin berbuah. Dan syukur kita kepada Allah akan semakin banyak sebab kita banyak mengalami, dan orang-orang bisa bersyukur, segala syukur kepada Allah, dan membawa orang-orang dalam doa, bersama berdoa. Dalam keadaan yang demikian, Allah memberikan karunia kepada kita, gift atau hadiah akan semakin banyak. Allah bersedia memberikan karunia-Nya kepada kita. Amin. Gereja Korintus, kamu merasa kamu banyak kasih karunia, tapi saat kamu melakukan demikian, maka kamu akan semakin banyak dan berbagai berkat Allah akan melimpahkan berkat kepadamu. Ini adalah Rasul Paulus sebagai bapa terhadap anaknya yang melawan ini, yang ia katakan kata-kata ini. Kamu harus menjaga hubungan dengan Yerusalem. Jadi saya memegangmu, apa yang kamu janjikan tentang pemberian, tentang pemberianmu. Jadi saya mengutus orang-orang ke tempatmu agar perkara ini terjadi. Dan kita melihat sepertinya dipaksa. Sungguh sangat seperti ini, tapi Rasul Paulus dia lakukan sebab dia adalah sebagai bapa yang ia sangat peduli kepada jemaat Korintus. Jangan sampai mereka terpisah, dan menginginkan mereka ajak hubungan dalam satu tubuh Kristus, dalam satu tubuh. Kalau gereja Korintus terpisah dari tubuh, dia tidak ada apa-apa. Dia terpisah dengan Allah, terputus dengan tubuh Kristus. Ini yang penting. Mohon Tuhan untuk menolong, memberkati kita. Amin. Mereka yang hendak pergi keluar penginjilan, mendoakan mereka dan mengurapi mereka. Tuhan, kami berterima kasih di hari Selasa pagi kami, setelah dalam renungan pagi kami keluar untuk menginjilkan di jalannya. Tuhan, tolong kami setiap orang yang dalam
trip ini Roh-Mu menyertai kami, dan kami di hadapan-Mu memakai segala perlengkapan senjata ilahi, berketopang keselamatan, menjaga hati pikiran kami dalam tuntunan Roh Kudus dengan perisai keadilan. Beri kami kebenaran dan berikat pinggang pada kebenaran, pada saat berikat pada kebenaran-Mu. Segala kamu memberikan pesan bagi di masyarakat di sini, mereka menerima, mereka juga kaki kami berkasutkan kereraan memberitakan Injil, di mana kami tempat-tempat yang kami jalani membawakan damai keselamatan-Mu. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu, tolong kami, dan kami dengan berperisaikan dengan iman untuk mematahkan segala panah si jahat dengan pelindungan darah-Mu yang kudus, dan juga tangan kami berpegangkan pedang roh. Kami bersyukur kepadamu, Roh-Mu menyertai kami, berkati kami, berdoa dalam nama Yesus, amin. Kita bersyukur kepada Tuhan seperti apa kita memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau dan sempurna. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Engkau Allah yang menyediakan, Engkau memberikan kami tidak kekurangan dan berkecukupan dalam segala. Tuhan, beri kami hati yang bersyukur dan juga hati yang bersedia. Kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih Yesus, kami berterima kasih kepadamu. Engkau Allah yang memberi kami dengan berkecukupan segala keperluan karunia dan kekuatan. Tuhan, Engkau telah membuka bendahara surgawi, telah memberikan kepada kami. Kami berterima kasih semua karena pilihan-Mu. Engkau menyediakan kami dan menanam kami. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hari ini Engkau selalu mengatakan tentang fellowship, memberi
Saya mengundang saudara semua, kita berdoa untuk gereja-gereja. Saya gereja dari gereja yang lama atau tradisional. Kita dalam satu gereja, Tuhan, kita berdoa untuk gereja-gereja, untuk hubungan antar gereja menjadi satu dan ada hubungan dan mengutamakan hubungan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja bangsa-bangsa, termasuk kami juga gereja Yerusalem. Engkau kepala, Engkau Yesus Kristus, Engkaulah kepala, kami adalah tubuh. Tuhan, beri kami bersatu dalam kasih, bersatu dalam jemaat di gereja di Yerusalem. Kami bisa bersatu seperti keinginan, kebenaran yang ada pada Yesus. Kami pun juga, dan tolong kami untuk bersatu. Kami di sini berharap kepada Engkau apa yang kita mendoakan juga untuk satu gereja menjadi satu.
Tuhan, di dalam Engkau kami menjadi satu. Kami juga berharap kami setiap tubuh dan anggota tubuh sehat. Kami juga jangan dalam satu tubuh kami terpotong-potong. Engkau ingin kami menjadi satu dalam satu tubuhmu. Dan kadang-kalanya kami juga terpecah-pecah. Mohon Tuhan ampuni kami, dan ada membuka karena perbagian dalam golongan membuat gereja terpecah, sehingga mempunyai musuh punya kesempatan untuk membuat celah bagi musuh. Tuhan, ampuni kami. Tapi Tuhan, Engkau utuskan pertama yang mati demi untuk hubungan kami yang terbagi-bagi dalam golongan, ada karismatik atau bahkan banyak kesalahpahaman kepada gereja 611. Mohon Engkau tolong kami. Ada kalanya kami katakan kami lakukan bersalah kepada Engkau, tetapi kami tidak menyadari. Tuhan, Engkau mendengar doa-doa kami, agar kami setiap orang, bukan baik dari partai manapun, di dalam Tuhan kami menjadi satu dan saling mengasihi, kami saling mendukung dan saling untuk memperdulikan. Tuhan, tolong kami sehingga tubuhmu menjadi satu. Tuhan, tanganmu yang penuh kasih datang kepada gereja-gerejamu. Tolong kami Tuhan. Saudara-saudara, dalam pagi hari kita mengambil persembahan untuk gereja Yerusalem dan juga gereja bagi Yerusalem, seperti dikatakan di dalam adhani ini, banyak menabur dikit menuai sedikit, menabur banyak akan menuai banyak. Tidak perlu terpaksa, yang memberikan dengan sukarela berkenan bagi Allah, tapi lagi dalam persembahan kasih. Kalau kita yang di online, kamu bisa juga memberi persembahan bagi Yerusalem di Yerusalem. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan ingin kita memberi persembahan. Kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang terkasih, datang di hadapan-Mu, termasuk saya sendiri. Tuhan, di pagi hari ini kami bersedia untuk kepada kebenaran-Mu, untuk memberi persembahan kepada Yerusalem, kepada orang-orang miskin sebagai pemberian kasih. Tuhan, Engkau berbicara kepada hati kami seberapa pemberian kami, Tuhan, yang datang dari Engkau, sehingga kami mendengar dengan jelas dan memahami, tidak berkacauan, tidak dengan kebingungan, tapi Roh Kudus, Engkau menjamah hati kami. Bapa, Engkau tolong kami. Kita datang di hadapan Tuhan, mendengar. Kalian bisa memberikan persembahan dan Tuhan, Mama, di situ beri tanda. Contoh kalau di amplop,
Ditulis untuk gereja Yerusalem. Tuhan, Kau tolong kami agar persembahan kami tidak dengan terpaksa, dengan sukacita, dengan sukarela, dengan sebab Engkau berkata, Tuhan, orang menabur sedikit, yang memberi dengan kerelaan hati berkenan bagimu. Dan kiranya saudara-saudari kami dalam kasih-Mu, Tuhan. Puji Tuhan, dengan karunia yang tak terkatakan, Tuhan memberikan kita hadiah yang begitu banyak, menabur banyak, kita menuai banyak di dalam Kristus. Kita peduli dengan orang-orang memerlukan, kita peduli kepada gereja di Yerusalem, peduli kepada umat Tuhan. Karunia Tuhan tak terkatakan hendak memenuhi kita. Angkat tangan kita. Tuhan, kiranya persembahan kami
bahkan hubungan dengan gereja Yerusalem. Mohon Engkau pakai Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang yang memerlukan. Mereka juga umat-Mu, bahkan di dalam Kristus kami menjadi satu tubuh. Terima kasih Tuhan. Mohon Engkau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sana. Tuhan, berkati kami juga di dalam tubuh Kristus, terus semakin berkelimpahan dan berkelimpahan menerima kasih karunia, kekuatan dan mujizat. Kami mengadakan berhubungan dengan gereja Yerusalem, Engkau di dalam kami dan juga di dalam mereka. Lebih dalam kali kami bersatu dengan Engkau. Engkau dimuliakan dan dipuji. Kiranya berkat-Mu datang dari surga. Engkau berikan kepada kami setiap orang yang dengan hati bersyukur semakin banyak. Kami percaya kepada Engkau, kami berharap kepada Engkau, setiap hari mengalami dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan pagi sampai di sini.